Itu mobilnya, Pak Polisi. Sebuah BMW X5 M50i. Saya yakin dari bentuk lampu belakang dan knalpot gandanya, kata Aulia, seorang gadis berusia 14 tahun, dengan suara mendesak sambil menunjukkan layar ponselnya. Namun, polisi Parubaya itu hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi lelah. Nak, kami juga sedang menyelidikinya. Tapi tanpa bukti yang kuat. Lagi pula, bagaimana bisa anak 14 tahun sepertimu tahu detail model mobil seperti itu? Saya seorang YouTuber otomotif. Polisi itu tertawa sinis. Pulang saja dan kerjakan PR-mu. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Tangan Aulia gemetar menahan geram. Tidak ada yang mempercayainya, tapi hanya dia yang tahu. Ini bukan kecelakaan biasa. Semuanya dimulai pada malam itu, saat hujan pertama musim ini turun. Di sebuah komplek perumahan yang tenang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, rintik hujan menari-nari di bawah cahaya lampu jalan. Jalanan yang lebih sepi dari biasanya dan cahaya hangat dari jendela-jendela rumah seolah menyambut datangnya musim hujan. Seperti biasa, Aulia yang berusia 14 tahun sedang berada di rumah sahabatnya, Bunga. Di kamar Bunga yang nyaman, kedua gadis itu mengobrol dan tertawa dengan dalih belajar untuk ujian. Mereka tidak menyadari rintik, hujan di luar jendela semakin deras. Kamu sudah nonton video YouTube-ku yang baru? Kali ini aku mereview Porsche Boxster, kata Aulia sambil menyodorkan ponselnya. Bunga mengangguk. Sudah dong. Ibuku juga nonton. Kok kamu bisa tahu banyak tentang mobil, sih? Saat itu, suara Ibu Ratna terdengar dari ruang tengah. Beliau adalah Ibu Bunga, seorang perawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Aulia, nanti Tante mau pergi lari malam sebentar. Kalau hujan makin deras, menginap saja ya. Besok Tante antar pulang. Terima kasih, Tante. Tapi tidak apa-apa, saya pulang lebih awal saja hari ini. Malam itu terasa begitu damai. Setidaknya sampai 20 menit setelah Aulia tiba di rumah. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu Bunga. Aulia, Ibu. Ibu ditabrak mobil, sekarang di rumah sakit. Suara Bunga yang bergetar di seberang telepon membuat Aulia terdiam. Seketika kepalanya terasa kosong. Aulia segera mengenakan kembali jaketnya dan memesan ojek online. Sepanjang perjalanan, tangannya tak henti gemetar. Hujan turun semakin deras membasahi jalanan Jakarta. Ia tiba di rumah sakit pukul 22.15. Di ruang tunggu ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, hanya ada Bunga yang menangis seorang diri. Wajahnya basah oleh air mata, dan ada bekas darah di punggung tangannya. Ibu belum sadar. Kepalanya terbentur keras, kata suster. Aulia duduk diam di samping Bunga. Pandangannya terpaku pada sosok di dalam ruang perawatan. Wajah Tante Ratna yang pucat. Dadanya bergerak naik turun di balik masker oksigen, dan dahinya tertutup perban. Sosok Tante Ratna yang hangat dan ceria kini telah tiada. Seorang dokter berkata dengan hati-hati, pasien mengalami cedera otak traumatis yang parah. Saat ini, kami belum bisa memastikan prognosisnya. Bunga terisak pelan, dan Aulia mengepalkan kedua tangannya dalam diam. Namun di tengah keheningan itu, sesuatu mulai bergejolak di benaknya. Apa ini murni kecelakaan? Tidak. Ada yang aneh. Kecelakaan saat lari malam di kompleks sepi ini, terlalu sunyi, terlalu presisi. Aulia melirik jam di dinding. Pukul 22.36. Tante Ratna selalu lari sekitar jam 9 malam. Rutinitas yang sama, waktu yang sama, rute yang sama. Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Secercah cahaya mulai muncul di matanya. Emosinya masih hancur, tetapi tekad untuk menemukan orang itu tertanam semakin dalam. Tak lama kemudian, seorang perawat mendekat dan berkata dengan pelan, "Ada rekaman CCTV, tapi gambarnya terlalu gelap dan buram karena hujan. Hanya terlihat sebuah mobil yang melaju kencang menjauh dari lokasi." Bunga menundukkan kepalanya. Aulia mengeluarkan ponselnya. Sambil melihat foto yang diambil sehari sebelum Tante Ratna celaka, ia bergumam. Itu SUV hitam. Lampu belakangnya pendek dengan 2 garis vertikal. Knalpotnya ganda di kiri dan kanan, dan desain bumper bawahnya sedikit menonjol. Mata Aulia membelalak. Ini BMW X5. Lebih spesifik lagi, model M50i.
Posisi knalpotnya berbeda dari X5 biasa. Detail lampu belakangnya juga sedikit berbeda. Bunga menatap Aulia dengan mata terkejut. Aulia, kamu benar-benar ingat semua itu? Aulia mengangguk, petunjuknya tidak hilang. Hanya saja terlalu kecil untuk dilihat orang lain. Di luar, hujan masih turun. Malam yang sunyi karena hujan pertama. Tapi di dalam diri Aulia, sesuatu telah bangkit. Sebuah tekad yang sunyi namun kokoh tumbuh di hati gadis 14 tahun itu. Tante Ratna, aku akan menemukan orang itu. Pasti. Ini bukan kecelakaan biasa. Bisikan Aulia menghilang di antara suara mesin ICU, tetapi sumpahnya, murni dan sekeras hujan pertama, mengendap di hatinya. Namun saat itu, Aulia belum tahu betapa tinggi dan dinginnya dinding orang dewasa yang akan dihadapinya. Dan betapa sepinya perjuangan yang harus ia lalui untuk menemukan kebenaran. Sehari setelah kecelakaan, Aulia dan Bunga memberanikan diri mendatangi Polres Jakarta Utara. Jalanan masih basah sisa hujan semalam, dan di tengah udara yang sejuk, tangan keduanya saling berpegangan erat. Saat memasuki kantor polisi, mereka disambut oleh langit-langit rendah dan cahaya lampu neon yang usang. Suasana di dalam gedung terasa penuh kelesuan. Suara ketikan keyboard, dering telepon, dan helaan napas orang-orang yang lelah bercampur menjadi satu. Setelah mengambil nomor antrean di loket pengaduan, kedua gadis itu diarahkan ke ruang satuan reserse kriminal. Jantung Aulia berdebar kencang saat berjalan menyusuri koridor sempit. Akhirnya, ini adalah kesempatannya untuk menyampaikan teorinya kepada orang dewasa. Detektif yang menemui mereka adalah seorang pria berusia pertengahan 40 kontoan. Dengan dasi yang longgar, ia berbicara dengan ekspresi lelah sambil memegang cangkir kopi. Oh, kalian datang terkait kasus tabrak lari itu ya? Korban yang masih di ICU, kan? Aulia mengangguk hati-hati. Betul, Pak. Saya dan putri Ibu Ratna Wijaya ini bersama beliau sehari sebelum kejadian. Kemudian, Aulia mengeluarkan kertas yang telah ia siapkan semalaman. Di sana ada sketsa bagian belakang SUV yang digambar tangan, lengkap dengan perkiraan model mobil, tahun pembuatan, dan ciri-ciri khas lainnya. Sebuah analisis mendetail yang dibuat oleh seorang gadis 14 tahun. Dari lampu belakang dan struktur knalpot yang terlihat sekilas di video buram itu, kemungkinan besar mobilnya adalah BMW X5 M50i. Jika ada bekas cat baru, mungkin pelaku mencoba menutupi bagian yang rusak akibat benturan. Suara Aulia bergetar, tetapi penuh keyakinan. Namun, detektif itu hanya tersenyum meremehkan. Nona kecil, sepertinya kamu terlalu banyak nonton sinetron atau film detektif ya. Investigasi polisi di dunia nyata tidak seperti itu. Detektif lain di sebelahnya menimpali dengan acuh tak acuh. Tenang saja, para ahli sedang menanganinya. Kalian pulang saja, belajar yang rajin. Mata Bunga membelalak. Ia mengepalkan tangannya, amarah yang ditahannya meledak. Itu ibu kami. Ini bukan kecelakaan lalu lintas biasa, tolong dengarkan kami dengan serius. Namun, para detektif itu tetap tidak mengalihkan pandangan dari layar komputer mereka, seolah kedua gadis itu tidak terlihat. Aulia mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia tidak menyangka akan diabaikan seperti ini. Saat itu, seorang detektif wanita yang duduk di belakang dan sedang diam-diam memeriksa berkas, mengangkat kepalanya. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa ekspresi. Di tanda pengenalnya tertulis Santoso. Mata Inspektur Santoso bertemu dengan mata Aulia. Tanpa berkata apa-apa, ia melirik sekilas sketsa di tangan Aulia. Tatapannya tidak mengandung ejekan atau rasa ingin tahu, melainkan sebuah pengamatan yang tenang. Namun, ia segera memalingkan wajahnya kembali. Posisinya netral, setidaknya untuk saat ini. Kedua gadis itu akhirnya meninggalkan kantor polisi dan kembali ke jalanan yang dingin. Angin sepoi-sepoi menerpa pipi mereka, tetapi Aulia terus berjalan tanpa henti. Rasa marah dan kecewa membara di dadanya. Benar, kan? Tidak ada yang mau mendengarkan kita. Mereka hanya menganggap kita anak kecil, kata Bunga sambil menggertakkan giginya. Aku tidak tahan memikirkan orang yang melakukan ini pada ibuku masih bebas berkeliaran. Aulia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia kembali memeriksa foto-foto jalan di lokasi kecelakaan. Waktu, lokasi, ketinggian lampu jalan,
Sudut pandang CCTV semuanya mulai tersusun kembali di benaknya. Kalau begitu, kita yang harus melakukannya. Jika tidak ada yang mau membantu, kita harus menemukannya sendiri. Mendengar itu, Bunga bertanya dengan cemas, tapi apa yang bisa kita berdua lakukan? Aulia mengangkat kepalanya. Di tengah angin dingin, matanya menyala dengan tekad yang membara. Ada hal yang hanya bisa kita lakukan. Aku bisa melihat dan menganalisis mobil, kamu bisa mengedit video, melacak media sosial, bahkan menerbangkan drone. Dan kita punya tujuan yang nyata. Bayangan kedua gadis itu memanjang saat mereka berjalan di atas trotoar yang basah. Langkah mereka mungkin pelan, tetapi arah mereka jelas. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, bukan ketakutan yang terpancar dari mata mereka, melainkan tekad. Jika orang dewasa tidak mau percaya, jika mereka mengabaikannya, maka mereka harus melakukannya sendiri. Investigasi dua gadis remaja, 14 dan 15 tahun, akan segera dimulai. Aulia menyalakan kembali layar ponselnya. Peta area di sekitar lokasi kecelakaan terbuka. Ruko-ruko di sekitar, lokasi CCTV, dan rute yang mungkin dilalui BMW X5 M50i mulai terhubung satu persatu di kepalanya. Bunga, ayo kita lakukan ini, demi Tante Ratna. Iya, Aulia. Demi ibu. Janji kedua gadis itu menjadi napas hangat di tengah udara Jakarta yang sejuk pasca hujan. Perjuangan mereka mencari kebenaran dimulai dari sekarang. Keesokan harinya, Aulia dan Bunga menuju rumah Aulia di dekat kawasan pecinan. Jalanan masih licin, tetapi langkah kedua gadis itu dipenuhi tekad yang berbeda dari kemarin. Di ruang tamu, Nenek Siti menyajikan teh jahe hangat. Meskipun sudah berusia pertengahan 70 kotaan, beliau masih bugar dan sangat menyayangi Aulia. Kenapa wajah kalian tegang begitu? Gara-gara kejadian kemarin, ya? Aulia hanya mengangguk sebagai jawaban. Neneknya tidak bertanya lebih jauh dan dengan tenang menuangkan teh. Ayah Aulia, Pak Budi, setelah mendengarkan cerita putrinya dengan saksama, segera menyalakan laptopnya. Setelah bekerja lebih dari 20 tahun di sebuah perusahaan IT, ia sangat mahir dalam analisis data. Data penyewaan mobil itu sistem tertutup, jadi sulit diakses. Tapi kita mungkin bisa memeriksa informasi reservasi kendaraan yang tersedia untuk umum. Kita tidak bisa mencocokkan plat nomor. Tapi setidaknya bisa menyaring berdasarkan modelnya. Jari-jari ayahnya menari cepat di atas keyboard. Setelah menyaring data dari perusahaan rental mobil di Jakarta yang menyewakan BMW X5 M50i berdasarkan tanggal, muncul total 6 catatan dalam seminggu terakhir. Mata Aulia berbinar. Dari ke-6 itu, cari yang berwarna hitam dan waktu pengembaliannya cocok dengan waktu di sekitar lokasi kecelakaan. Kita bisa persempit dari situ, tapi bagaimana cara menemukannya? Tanya Bunga. Aulia menjelaskan trik pencarian data kendaraan yang ia pelajari saat mengelola kanal YouTube-nya. Kadang-kadang di foto ulasan pelanggan di situs web rental mobil, sebagian plat nomornya tidak sengaja terfoto. Jika kita melakukan pengecekan silang, kita bisa memperkirakan mobil mana yang dimaksud. Pak Budi mengangguk kagum, terkejut dengan kemampuan analisis putrinya yang sistematis. Malam itu, Ibu Rina, Ibu Aulia, pulang kerja. Sambil melepas jas apotekernya, ia memeluk Aulia dan Bunga dengan hangat. Sebagai seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit, Bu Rina memiliki jaringan luas di kalangan tenaga medis. Tante sedih melihat kalian bersusah payah seperti ini. Tapi, apa Ratna pernah cerita soal masalah obat-obatan di rumah sakit belakangan ini? Aulia terbelalak. Masalah obat-obatan, Tante? Iya. Beberapa hari lalu, Ratna menyebutkan kasus kehilangan fentanyl yang aneh. Dia bilang ada seseorang di dalam rumah sakit yang mencurinya. Aulia dan Bunga saling bertukar pandang penuh arti. Mungkinkah alasan Tante Ratna celaka adalah karena ini? Sebuah petunjuk baru mulai terlihat. Kemungkinan bahwa ini bukan kecelakaan lalu lintas biasa semakin menguat. Keesokan sorenya, Aulia dan Bunga kembali ke lokasi kecelakaan. Jalanan masih lembab, dan di antara genangan air, jejak ban yang samar masih terlihat. Mereka mencoba mencari jejak yang terlewat oleh polisi. Aulia berlutut di aspal, memeriksa lebar dan kedalaman jejak ban dengan cermat. Pengetahuan profesional yang ia kumpulkan dari mereview mobil di YouTube akhirnya berguna. Bannya lebih lebar dari SUV biasa.
Ini jejak dari ban run flat ukuran 20 inci. Sama persis dengan yang menjadi opsi di BMW X5M 50i. Bunga mengambil foto dengan ponselnya sambil berdecak kagum. Kamu benar-benar ahli mobil, ya? Investigasi kita lebih serius daripada polisi. Saat itu, pemilik warung di seberang jalan menghampiri mereka. Pria berusia akhir 50-an itu menatap kedua gadis itu dengan cemas. Kalian sedang membicarakan kecelakaan itu, ya? Malam itu, ada SUV impor hitam melaju kencang sekali. Lampu belakangnya aneh, bentuknya seperti huruf L terbalik. Mata Aulia berbinar. Betul, Pak. Itu ciri khas BMW X5M 50i. Bapak yakin? Kesaksian pemilik warung menjadi bukti krusial yang mendukung analisis Aulia. Kini, bukan lagi sekadar dugaan, melainkan keyakinan. Setibanya di rumah, Aulia mengeluarkan kertas putih dan menyempurnakan sketsa bagian belakang mobil. Posisi logo merek, pola lampu belakang, hingga sudut pipa knalpot digambarnya dengan detail. Sulit dipercaya bahwa gambar yang begitu presisi itu dibuat oleh seorang gadis 14 tahun. Sekarang, polisi tidak bisa mengabaikan kita lagi. Bukti-buktinya semakin cocok. Neneknya diam-diam mendekat dan meletakkan tangan di bahu Aulia. Kalau itu hal yang benar, kamu harus melakukannya sampai tuntas. Jangan takut, Aulia. Nenek akan menjagamu dari belakang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Aulia tersenyum. Ia tidak sendirian, keluarganya dan Bunga ada bersamanya. Sekarang adalah awal yang sesungguhnya. Jejak SUV di aspal, kesaksian pemilik warung, dan kasus kehilangan obat yang mencurigakan di rumah sakit semuanya mulai terhubung menuju kebenaran. Sambil menatap sketsa yang telah selesai, Aulia berjanji pada dirinya sendiri. Jika polisi tidak mau percaya, ia akan membuktikannya sendiri. Investigasi serius dari seorang YouTuber otomotif berusia 14 tahun, Aulia Sari, dimulai dari sekarang. 2 hari kemudian, Aulia dan Bunga kembali mendatangi Polres Jakarta Utara. Kali ini, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Di dalam tas Aulia, tersimpan rapi sebuah laporan analisis kendaraan setebal 5 halaman yang ia tulis semalaman. Di sampul laporan itu tertulis, laporan analisis rinci kendaraan kasus tabrak lari Ratna Wijaya. Di atas tulisan itu, tercetak jelas gambar lampu belakang yang digambar sendiri oleh Aulia. Sebuah laporan yang terlihat sangat profesional untuk dibuat oleh seorang gadis 14 tahun. Loket pengaduan masih sama acuhnya. Namun untungnya, hari itu Inspektur Santoso yang menemui mereka secara langsung. Berbeda dari sebelumnya, kali ini ia mengarahkan kedua gadis itu ke sebuah meja kecil di ruang tamu. Katanya ada laporan. Aulia menyerahkan amplop itu dengan hati-hati. Betul, Bu, saya merangkum semuanya, mulai dari rekaman CCTV, jejak ban di lokasi, struktur lampu belakang mobil, posisi knalpot, hingga bekas cat. Jenis mobilnya 95% kemungkinan adalah BMW X5M 50i trim tahun 2022. Inspektur Santoso diam-diam membuka halaman pertama. Ia membaca perlahan butir-butir yang ditulis rapi dengan tangan Aulia dan sketsa bagian belakang mobil yang digambar dengan presisi. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Kamu menulis ini semua sendiri? Aulia mengangguk. Saya punya kanal YouTube yang isinya video terkait ini, Bu. Konten yang membahas cara membedakan eksterior, struktur, dan tahun pembuatan mobil. Pelanggan saya sekitar 50.000 orang. Bunga menambahkan dengan suara pelan di sampingnya. Iya, Bu. Dia bisa langsung tahu tahun dan model mobil hanya dengan melihatnya sekilas. Kali ini pun tebakannya tepat. Mendengar itu, sudut bibir Inspektur Santoso sedikit terangkat, bukan senyum meremehkan, melainkan senyum terkejut. Polisi saja jarang melihat data serinci ini. Cukup presisi, ia menutup kembali laporan itu dan bangkit dari kursinya. Jantung Aulia dan Bunga mulai berdebar kencang. Baik, ini akan saya serahkan sebagai data resmi ke tim investigasi. Tapi ingat, kalian tidak bisa terlibat langsung dalam penyelidikan. Namun, informasi seperti ini tidak akan kami abaikan. Ujung jari Aulia sedikit gemetar. Kalimat itu berarti, untuk pertama kalinya, polisi mulai mendengarkan mereka. Momen yang sangat berbeda dari kenangan saat mereka diabaikan beberapa hari lalu. Malam itu, Aulia dan Bunga duduk di kamar Aulia sambil menyalakan laptop.
Di salah satu sudut kamar, majalah-majalah otomotif tersusun rapi, dan di dinding tertempel poster berbagai model mobil. Mulai sekarang, kita harus menyusun video ini secara resmi. Mari kita hitung rute pelaku, jarak tempuh yang mungkin, dan titik pengembalian mobil rental di dalam kota. Bunga mulai mengedit video rekaman drone di sekitar lokasi kecelakaan, sementara Aulia menumpuk data jejak ban dan bekas bodi mobil di atas peta GPS. Kolaborasi kedua gadis itu dimulai secara serius. Bayangan yang terlihat sekilas di video drone ini, jika kita bandingkan tinggi dan panjang SUV ini dengan sudut bayangannya, ini pasti mobil itu. Suara Aulia semakin penuh keyakinan. Bukan lagi dugaan, melainkan keyakinan yang didasari analisis ilmiah. Keesokan harinya, Inspektur Santoso mengangkat laporan Aulia dalam rapat internal kepolisian. Beberapa detektif berkumpul di ruang rapat. Meskipun detektif lain masih menggelengkan kepala sambil berkata, "Masa kita harus percaya pada analisis anak 14 tahun?" Inspektur Santoso menyimpulkannya dengan satu kalimat singkat. "Hingga saat ini, kita belum menemukan petunjuk yang lebih akurat darinya." Ruang rapat menjadi hening. Karena itu adalah sebuah fakta. Tengah malam, Aulia mengunggah sebuah video dokumenter singkat di kanal YouTube-nya. Judulnya, "Untuk Ibu Keduaku." Thumbnailnya menampilkan siluet samar sebuah SUV di jalanan yang basah oleh hujan. Videonya sederhana, tetapi tulus. Kenangan bersama Tante Ratna, syok pada hari kecelakaan, dan tekadnya untuk menemukan kebenaran. Suara Aulia bergetar, tetapi jelas. Kolom komentar dibanjiri dukungan dan ajakan untuk membagikan video itu. "Aku seumuran denganmu. Semangat ya." Seorang gadis yang mengungkap kebenaran lewat mobil, keren. Keadilan tidak memandang usia. Teruslah berjuang. Di antara mereka yang menonton video itu, ada juga warga sekitar. Beberapa dari mereka meninggalkan komentar bahwa mereka melihat sebuah SUV hitam pada malam kecelakaan. Bunga tersenyum melihat layar. "Kita benar-benar berhasil melakukan sesuatu." Aulia menjawab pelan, "Ini baru permulaan." Di luar jendela, hujan masih turun. Namun, hujan itu tidak lagi terasa dingin. Cahaya harapan mulai bersemi di hati kedua gadis itu. Inspektur Santoso yang mengakui mereka, semakin banyak orang yang menunjukkan perhatian melalui YouTube, dan yang terpenting, laporan yang mereka buat menjadi data resmi kepolisian. Untuk pertama kalinya, Aulia dan Bunga mulai merasakan harapan bahwa mereka bisa menang. Langkah kecil dua gadis remaja, 14 dan 15 tahun, mulai menciptakan gema yang lebih besar. 4 hari kemudian, Polres Jakarta Utara melalui memo internal menaikkan tingkat penyelidikan kasus tabrak lari Ratna Wijaya. Kasus yang selama ini diklasifikasikan sebagai kecelakaan lalu lintas biasa kini ditingkatkan menjadi kasus dugaan tindak pidana terencana. Di ruang rapat, Inspektur Santoso menyatakan secara resmi, menurut laporan dari informan sipil, ciri-ciri dan pola cat kendaraan tertentu cocok dengan kendaraan pelaku. Terutama, model mobil tersebut tercatat pernah disewa dari sebuah perusahaan rental di dekat rumah sakit baru-baru ini. Informan itu tidak lain adalah seorang gadis berusia 14 tahun, Aulia Sari. Analisis gadis yang beberapa hari lalu dianggap sebagai imajinasi anak kecil kini menjadi petunjuk inti dalam penyelidikan polisi. Pada saat yang sama, polisi menggeledah perusahaan rental mobil yang dimaksud. Sebuah BMW X5 M50i tahun 2022 berwarna hitam yang telah selesai disewa terparkir sunyi di bengkel luar ruangan perusahaan itu. Inspektur Santoso menyalakan senter dan membungkuk di bawah bodi mobil. Di tengah gerimis yang samar, sesuatu di bawah mobil memantulkan cahaya, jantungnya mulai berdebar kencang. Ini, sol sepatu. Potongan yang diambil dengan hati-hati menggunakan penjepit barang bukti adalah bagian dari sol sepatu lari berwarna putih. Sepatu yang sama persis dengan yang dipakai Ratna saat berlari. Dan di sebelahnya, di rangka bodi mobil, menempel noda merah pekat. Tim identifikasi, di sini ditemukan bekas darah. Suara Inspektur Santoso bercampur antara ketegangan dan kegembiraan. Akhirnya, mereka menemukan bukti yang menentukan. Hasil identifikasi di tempat kejadian perkara lebih mengejutkan lagi. Bekas darah itu cocok 100% dengan DNA Ratna Wijaya. Dan di pintu belakang kanan serta spatbor belakang mobil, ditemukan perbedaan cat yang tipis dan beberapa bekas perbaikan.
Persis seperti yang ditunjukkan dalam laporan analisis Aulia. Satu persatu, teori gadis 14 tahun itu terbukti menjadi kenyataan. Kabar ini segera disampaikan oleh Inspektur Santoso kepada kedua gadis itu. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tulus dan berkata, "Aulia, kamu benar, jejak ban, struktur lampu belakang, cek. Semuanya." Bunga bertanya dengan napas tertahan. "Jadi, orang yang menabrak ibu bukan hanya melarikan diri, tapi sengaja?" Inspektur Santoso mengangguk berat. Menurut situasinya, sepertinya Ratna adalah seseorang yang tidak disukai oleh pelaku. Sepertinya ia mengetahui sesuatu di rumah sakit. Aulia teringat kasus kehilangan fentanil yang diceritakan ibunya. Mungkinkah orang itu mencoba menutupi pencurian obat di internal rumah sakit? Santoso menatap lurus ke arah Aulia. Tatapannya penuh hormat dan terima kasih. Kemungkinannya besar. Tanpa laporanmu, kasus ini mungkin akan ditutup begitu saja. Kata-kata itu meresap dalam ke dalam hati Aulia. Ia baru menyadari untuk pertama kalinya bahwa suara kecilnya, analisis kecilnya, dapat menciptakan perubahan yang begitu besar. Malam itu, Aulia duduk sendirian di kamarnya, menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Ia teringat malam pertama yang dingin dan menakutkan itu, di ruang tunggu rumah sakit, saat tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan kata-katanya. Namun sekarang, polisi memulai kembali penyelidikan berdasarkan laporannya, dan petunjuk-petunjuk nyata mulai terungkap satu persatu. Rasanya seperti potongan-potongan puzzle yang menemukan tempatnya masing-masing. Bunga, yang sedang mengedit video, menghentikan pekerjaannya sejenak dan memanggil Aulia. "Aulia, kamu tahu tidak? Katanya laporanmu dimasukkan utuh ke dalam dokumen internal kepolisian." Aulia diam-diam menundukkan kepalanya. Perasaannya campur aduk, bangga, sekaligus merasakan tanggung jawab yang berat. Meskipun Tante Ratna belum sadar, aku yakin beliau akan mendengarnya, bahwa kita tidak menyerah. Pada saat itu, Aulia sadar, ia bukan lagi sekadar anak yang suka mobil. Ia telah menjadi seorang warga negara yang menyuarakan pendapatnya kepada dunia. Di luar jendela, hujan masih turun. Namun, hujan itu tidak lagi dingin. Cahaya harapan akan kebenaran menerangi hati kedua gadis itu dengan hangat. Ponsel Aulia berdering. Sebuah pesan dari Inspektur Santoso. "Aulia, terima kasih. Berkat kamu, sepertinya keadilan akan menang." Aulia tersenyum tipis membaca pesan itu. Untuk pertama kalinya, seorang dewasa mengakuinya sebagai mitra yang setara. Bunga berkata di sampingnya, "Kita benar-benar berhasil, ya." "Demi Tante Ratna." "Iya. Kita berhasil." Suara kecil kedua gadis itu bergema pelan di dalam kamar. Keberanian dan kegigihan mereka akhirnya membuka pintu kebenaran. Ruang kontrol keamanan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terasa lebih tegang dari biasanya. Inspektur Santoso telah meminta kerjasama penyelidikan resmi dari pihak rumah sakit, dan pada pukul 11 pagi, Aulia dan Bunga bersama para penyidik polisi memeriksa rekaman CCTV. Di ruang kontrol yang dipenuhi monitor, Aulia fokus pada rekaman dari tanggal 29 Oktober, hari kecelakaan, mulai dari pukul 20.50. Tatapannya tajam, bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan pengamatan untuk analisis yang sistematis. Pada waktu itu, Ratna, menjelang akhir jam kerjanya, masuk ke ruang istirahat perawat. Tak lama kemudian, ia terekam dengan jelas keluar melalui pintu belakang rumah sakit. Penampilannya sehari-hari, tidak ada yang aneh. Namun, di belakangnya, seseorang dengan jaket gelap dan topi yang menutupi wajahnya dalam-dalam, mengikutinya. Orang itu berjalan perlahan mengikuti arah langkah Ratna beberapa meter di depannya, lalu menghilang dari pandangan di belakang rumah sakit. Aulia menahan napas dan bergumam, "Orang ini mengincar Tante Ratna." Bunga memeriksa waktu dan berkata, "Tepat 10 menit kemudian kecelakaan terjadi. Orang ini pasti sudah menyiapkan mobilnya." Inspektur Santoso mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Ekspresinya semakin serius saat melihat rekaman itu. Ini bukan lagi tabrak lari. Jelas ada penguntitan, dan menurut situasinya, ada niat untuk melakukan kejahatan. Sifat kasus ini berubah total pada saat itu. Bukan lagi kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan kejahatan terencana. Sore harinya,
Seorang perawat bernama Sandra datang ke kantor polisi sebagai saksi. Ia adalah rekan kerja dan sahabat dekat Ratna. Seorang perawat veteran berusia awal 40-an yang sering dinas malam bersama Ratna. Beberapa hari terakhir, Ratna terlihat sangat khawatir. Dia bilang stok fentanyl aneh, dan ada jejak akses ilegal ke sistem catatan keperawatan. Dia sedang mempertimbangkan untuk melapor ke atasan. Semakin lama kesaksian Sandra berlanjut, semakin jelas garis besar kasus ini. Apakah dia mencurigai seseorang secara spesifik? Tanya Inspektur Santoso. Sandra menjawab pelan. Seorang petugas obat bernama Norman. Dia bertanggung jawab atas shift malam dan belakangan ini sering pulang pergi kerja dengan mobil sewaan, SUV mewah. Ratna sempat mengatakan sesuatu yang terakhir kali padaku. Bunga dan Aulia menahan napas. Sepertinya kesaksian yang menentukan akan segera keluar. Dia bilang, sepertinya aku telah melihat sesuatu yang menakutkan. Kesaksian itu benar-benar menentukan. Itu berarti Ratna tidak hanya sekadar curiga, tetapi benar-benar telah menyaksikan sesuatu. Polisi segera mencocokkan identitas pegawai rumah sakit bernama Norman Setiawan dengan catatan penyewaan mobil, dan mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Norman terkonfirmasi telah mengembalikan mobil tersebut tepat setelah kecelakaan. Waktu, jarak tempuh, dan lokasi GPS yang dianalisis oleh Aulia semuanya cocok dengan sempurna. Teori gadis 14 tahun itu sekali lagi terbukti benar. Malam itu, Inspektur Santoso memanggil Aulia dan Bunga secara terpisah ke ruang rapat internal di kantor polisi. Meskipun ruangannya kecil, bagi kedua gadis itu, tempat itu sangat penting. Saat Aulia masuk dengan tatapan tegang, Inspektur Santoso tersenyum tipis. Secara resmi, saya ingin mengatakan ini. Tanpa laporan dan analisis kalian berdua, kasus ini tidak akan berjalan dengan baik. Mendengar itu, Aulia hanya mengangguk tanpa kata. Saya hanya tidak ingin Tante Ratna menjadi korban sendirian, karena tidak ada yang percaya. Inspektur Santoso menggelengkan kepalanya. Sekarang, kita semua membantu bersama-sama. Dan kamu, ada di pusat semua ini. Pada saat itu, Aulia sadar. Ia bukan lagi anak kecil yang meminta bantuan, melainkan mitra yang berkontribusi dalam penyelidikan. Malam itu, sebuah video baru diunggah di kanal YouTube Aulia. Judulnya, Apa yang Dilihat Tante Ratna. Videonya singkat, tetapi kuat. Dengan tenang, ia menjelaskan apa yang mungkin dilihat oleh Ratna dan mengapa ia berada dalam bahaya. Kolom komentar dipenuhi tulisan seperti, ini bukan lagi sekadar kasus, ini adalah catatan tentang keadilan. Gelombang yang diciptakan seorang anak mengubah dunia. Ratna tidak sendirian. Aulia menatap layar dan berkata pelan, Tante, sekarang semua orang ada di pihakmu. Di luar jendela, hujan masih turun. Namun, hujan itu tidak lagi dingin. Saat kebenaran terungkap satu persatu, kehangatan harapan menghangatkan hati kedua gadis itu. Di internal kepolisian pun, kemampuan informasi dan analisis Aulia mulai diakui secara resmi. Mereka yang awalnya meremehkannya sebagai imajinasi anak kecil kini mendengarkan pendapat Aulia dengan serius. Kasus ini memasuki babak baru. Dari kecelakaan biasa menjadi serangan terencana dengan motif kriminal. Dan di pusat semua perubahan itu, ada seorang gadis berusia 14 tahun, Aulia Sari. Sabtu pagi, saat sedang sarapan di meja makan, Aulia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di koran yang dibawa neneknya. Harian Kompas, gadis keturunan Indonesia, berusia 14 tahun pimpin investigasi kasus tabrak lari, demi sahabat ibunya. Subjudul, Keadilan di Era Digital, gelombang yang diciptakan seorang gadis dan sahabatnya. Fotonya menampilkan Aulia dan Bunga berdiri berdampingan, menatap ke arah bengkel mobil sewaan. Meskipun mereka tidak tahu kapan foto itu diambil, ekspresi serius kedua gadis itu terekam dengan jelas. Loh? Kok bisa? Aulia terkejut. Ayahnya yang duduk di sebelahnya tertawa dan berkata, sepertinya berita dari media komunitas menyebar. Ada seorang wartawan yang memberikannya ke Kompas. Aulia membaca kembali koran itu. Artikelnya cukup detail. Mulai dari aktivitas kanal YouTube Aulia, persahabatannya dengan Bunga, hingga bagaimana kedua gadis itu membantu penyelidikan polisi, semuanya dibahas dengan cermat. Pada saat yang sama, artikel itu menyebar dengan cepat di media sosial.
Tagar. Gadis pemberani Jakarta menjadi viral dalam sehari. Komunitas-komunitas di Jakarta mulai menyoroti keberanian mereka. Komentar-komentar dukungan membanjiri, anak-anak kita tumbuh dengan begitu berani, gadis pemberani yang berjuang untuk kita semua. Persahabatan kedua gadis itu semakin menjadi sorotan. Organisasi pemuda lokal juga mulai bergerak. Anak-anak kita juga harus bisa bersuara. Seperti Aulia, orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama dengan Inspektur Santoso, yang berasal dari keluarga sederhana, namun berprestasi, menunjukkan minat khusus pada kasus ini. Berbagai komunitas di Jakarta bersatu pada saat itu. Sore harinya, sebuah pertemuan kecil diadakan di balai warga setempat. Pemilik toko, para tetua, hingga pengurus masjid ikut hadir. Aulia, kamu benar-benar membanggakan. Kami akan mendukungmu. Kami juga kenal baik dengan Suster Ratna. Kita tidak boleh membiarkannya menjadi korban begitu saja. Dukungan hangat dari para tetua membuat Aulia menundukkan kepalanya. Awalnya ia sendirian, tetapi sekarang begitu banyak orang yang bersamanya. Mata Bunga berkaca-kaca. Kalau ibu sadar nanti, aku pasti akan menunjukkan ini semua padanya, bahwa semua orang ada di pihaknya. Mendengar itu, semua orang terdiam. Ratna masih belum sadar. Tetapi begitu banyak orang yang mengingat dan mendukungnya. Malam itu, sebuah rapat penting diadakan di ruang rapat internal kantor polisi. Inspektur Santoso berdiri di depan tim penyidik dan memutar sebagian video yang dibuat Aulia. Ini bukan konten biasa yang dibuat oleh warga sipil. Perkiraan waktu kecelakaan, estimasi model kendaraan, keterkaitan internal rumah sakit, dan pelacakan CCTV. Sebagian besar petunjuk yang kita peroleh hingga saat ini cocok dengan analisis dalam video ini. Suara-suara di internal kepolisian mulai berubah. Kita harus meninjau kembali laporan yang dibuat anak itu. Analisis seperti ini sebenarnya adalah metode yang digunakan oleh unit khusus. Orang-orang yang beberapa hari lalu meremehkannya sebagai lelucon anak kecil kini mengakui kemampuan analisis Aulia. Inspektur Santoso akhirnya secara resmi menunjuk tersangka. Norman Setiawan, pegawai manajemen obat rumah sakit. Catatan penggunaan mobil sewaan, rute di CCTV rumah sakit, selisih stok obat semuanya cocok. Polisi segera mengajukan surat perintah penggeledahan, dan rumah, kendaraan, serta catatan akses Norman menjadi target penyelidikan. Analisis Aulia akhirnya berujung pada penyelidikan resmi. Aulia, yang sedang duduk di depan monitor di kamarnya, tiba-tiba bertanya pada Bunga, "Kamu pernah menyangka kita bisa sampai sejauh ini?" Bunga menggelengkan kepalanya. "Tidak. Awalnya aku hanya merasa sangat tidak adil dengan apa yang terjadi pada ibu. Tapi sekarang, rasanya seperti kita sedang mengubah sesuatu yang lebih besar." Memang benar. Awalnya ini hanya urusan pribadi untuk Tante Ratna, tetapi sekarang menjadi kasus yang menjadi perhatian seluruh Jakarta. Dan di pusatnya, ada dua gadis remaja, 14 dan 15 tahun. Aulia berkata pelan. Tapi ini belum berakhir. Hanya karena cara orang memandang kita berubah, bukan berarti keadilan yang sesungguhnya telah tercapai. Bunga mengangguk dan mengulurkan tangannya. Makanya, ayo kita selesaikan ini bersama-sama. Aulia menggenggam erat tangan Bunga. Tatapan kedua gadis itu tidak goyah. Di luar jendela, pemandangan malam Jakarta berkelip. Kota yang beberapa hari lalu terasa dingin dan acuh tak acuh, kini terasa hangat. Mereka tahu bahwa banyak orang yang mendukung mereka. Aulia menatap layar monitor dan berpikir. Perubahan besar benar-benar telah dimulai. Dan di pusat perubahan itu, kedua gadis itu masih berdiri tegar. 7 November 2024, pukul 6 pagi. Tim khusus kepolisian menggerebek sebuah rumah di Jakarta Utara. Tersangkanya adalah Norman Setiawan, 38 tahun, petugas manajemen obat rumah sakit yang diduga secara rutin menggelapkan fentanyl medis selama dinas malam. Di tengah udara subuh yang dingin, mobil-mobil polisi tiba dan para penyidik dengan cepat mengepung rumah itu. Rumah yang beberapa hari lalu tampak seperti milik pegawai rumah sakit biasa kini telah menjadi lokasi kejahatan. Saat penggeledahan dimulai, bukti-bukti kunci segera ditemukan. Di rak gudang, ditemukan puluhan ampul tanpa label dan catatan stok yang dimanipulasi. Bukti-bukti yang menunjukkan betapa sistematisnya Norman melakukan kejahatannya. Di bagasi mobil Norman,
Ditemukan bekas darah samar dan kunci mobil sewaan yang disembunyikan di dalam pintu. Kunci BMW X5 M50i yang dianalisis oleh Aulia. Saat ditangkap, Norman bergumam singkat, "Aku tidak menyangka dia akan sejauh ini. Dia kan hanya seorang YouTuber." Kata-kata itu menunjukkan betapa Norman meremehkan Aulia, dan betapa besar kesalahan dari sikap meremehkan itu. Pagi harinya, polisi mengadakan konferensi pers dan membuat pengumuman resmi. Banyak wartawan dari berbagai media massa yang telah menunjukkan minat pada kasus ini selama beberapa hari terakhir memadati lokasi. Kasus ini bukan tabrak lari biasa, melainkan kejahatan terencana untuk menutupi tindak pidana pencurian narkotika medis. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudari Aulia Sari dan Bunga Wijaya yang telah memberikan laporan krusial dalam proses penyelidikan. Setelah pengumuman dari kepala kepolisian selesai, pertanyaan dari para wartawan membanjiri. Bagaimana seorang gadis 14 tahun bisa melakukan analisis seperti ini? Apakah laporannya benar-benar membantu penyelidikan polisi? Inspektur Santoso maju ke depan mikrofon. Analisis dari Saudari Aulia adalah inti dari penyelidikan kami. Tanpa laporan analisis kendaraan yang ia berikan, kami tidak akan bisa menyelesaikan kasus ini. Inspektur Santoso secara terpisah mengundang kedua gadis itu ke kantor polisi. Aulia dan Bunga duduk diam di salah satu sudut ruang rapat. Di tempat yang beberapa hari lalu mereka diabaikan, kini mereka diperlakukan sebagai pahlawan. Inspektur Santoso secara pribadi menyerahkan piagam penghargaan, sebuah piagam resmi dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. "Aulia, jika bukan karena kamu, kami mungkin akan menutup kasus ini sebagai kecelakaan biasa di malam hujan." Aulia diam-diam menundukkan kepalanya. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa Tante Ratna tidak sendirian." Pada saat itu, ruang rapat menjadi hening. Semua orang tersentuh oleh bagaimana hati tulus seorang gadis 14 tahun dapat menciptakan perubahan yang begitu besar. Sore harinya, di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Bunga duduk di samping tempat tidur, menggenggam erat tangan ibunya. Ratna masih belum sadar, tetapi ujung jarinya bergerak sangat samar. "Ibu, sekarang semuanya sudah selesai. Aku dan Aulia sudah mengungkap kebenarannya. Jadi, tolong buka matamu, Bu. Kumohon." Suara Bunga bergetar. Kebahagiaan dan kesedihan datang bersamaan. Pelaku telah ditangkap, tetapi ibunya belum sadar. Aulia diam-diam menyaksikan pemandangan itu dari luar pintu. Di tangannya, ada sebuah kartu kecil. "Untuk Tante Ratna, kebaikan yang Tante tunjukkan padaku tidak akan pernah kulupakan. Sekarang giliranku, aku akan melindungimu. Dari Aulia." Aulia menyerahkan kartu itu dengan pelan kepada Bunga. Kedua gadis itu saling menatap tanpa kata sambil meneteskan air mata. Perasaan lega karena akhirnya berhasil mengungkap kebenaran dan kesedihan karena Ratna belum sadar datang bersamaan. Malam itu, Aulia mengunggah video terakhirnya di YouTube. Judulnya sederhana. "Hari ini, kasus ini berakhir." Musik latarnya tenang, dan Aulia hanya menceritakan akhir ceritanya melalui teks. Karena ia takut suaranya akan bergetar. Keadilan dimulai dari hati yang sangat kecil dan biasa. Beberapa orang melihat usia, tetapi kebenaran bisa ditemukan oleh siapa saja. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami, yang memberanikan diri demi orang yang kami cintai. Video itu merangkum perjalanan Aulia dan Bunga dari hari pertama mereka pergi ke kantor polisi hingga saat Norman ditangkap. Video itu menunjukkan bagaimana keberanian dan kegigihan kedua gadis itu, serta dukungan banyak orang, berhasil mengungkap kebenaran. Dan di akhir video, di atas layar hitam, muncul satu baris kalimat, "Tante Ratna, kumohon, sadarlah." Saat melihat kalimat itu, para penonton dari seluruh dunia mulai meninggalkan komentar. "Ratna, sadarlah. Kami semua menunggumu. Aulia dan Bunga telah berjuang sejauh ini untukmu." Aulia mematikan layar dan menatap keluar jendela. Langit malam Jakarta berkelip dengan bintang. Ia tahu bahwa meskipun kebenaran telah terungkap, akhir yang sebenarnya adalah saat Ratna sadar. Malam itu, kedua gadis itu, di rumah mereka masing-masing, berdoa-doa yang sama, berharap Ratna segera sadar, dan berharap semua ini benar-benar berakhir. Senin, 12 November. Pagi hari, sinar matahari musim kemarau yang pucat menyelinap lembut ke dalam ruang perawatan. Hujan yang turun selama beberapa hari telah berhenti,
dan kedamaian yang sunyi menyelimuti Jakarta. Saat itu, ujung jari Ratna bergerak. Dan matanya terbuka. Bunga yang ada di sampingnya menggenggam tangan ibunya dan menangis. Ibu, ini aku. Bunga, ibu dengar? Aku di sini. Bibir Ratna bergerak sangat perlahan. Bunga, suaranya sangat pelan, tetapi bagi Bunga, itu adalah suara terkeras di dunia. Momen yang ditunggu-tunggu selama beberapa hari akhirnya tiba. Tim medis segera datang, dan hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi Ratna stabil. Kesadarannya pulih sepenuhnya, dan tidak ada masalah besar dengan ingatannya. Sebuah keajaiban. Sore harinya, Aulia tiba di rumah sakit, dan dengan hati-hati membuka pintu kamar Ratna. Ratna, yang terbaring di tempat tidur, menoleh ke arah Aulia dan menatapnya lama tanpa kata, lalu tersenyum. Auliaku. Terima kasih banyak, ya, Aulia. Dengan mata berkaca-kaca, tersenyum dan menjawab, Tante. Syukurlah Tante selamat. Aku hanya berharap Tante sadar. Ratna menggenggam erat tangan Aulia. Kamu juga putri Tante, Aulia. Punya banyak ibu itu kan bagus. Mendengar itu, Aulia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Betapa takutnya ia selama ini, betapa sepinya ia, semua emosi itu tumpah sekaligus. Ratna memeluk Aulia dengan lembut, seperti seorang ibu sejati yang memeluk putrinya. Beberapa hari kemudian, sebuah acara kecil namun hangat diadakan di aula SMA tempat mereka bersekolah. Upacara penganugerahan penghargaan siswa berjasa bagi masyarakat. Aulia dan Bunga menerima piagam di hadapan kepala sekolah dan pejabat dari Dinas Pendidikan. Kepala sekolah berkata, Ananda Aulia telah bertindak mandiri demi komunitas, dan kemampuan analisis serta rasa tanggung jawabnya patut dicontoh oleh orang dewasa. Aulia, setelah ragu sejenak, maju ke depan mikrofon. Meskipun masih sulit berbicara di depan banyak orang, ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Saya hanya bertindak demi orang yang saya cintai, tapi saya tidak melakukannya sendirian. Berkat Bunga, keluarga saya, Inspektur Santoso, dan para tetangga. Sekarang saya tahu, kebenaran tidak pernah bisa ditemukan sendirian. Tepuk tangan membahana di aula. Tepuk tangan yang tulus. Malam harinya, sebuah pertemuan internal sederhana diadakan di kantor polisi. Inspektur Santoso memberikan sebuah tanda pengenal kecil kepada Aulia. Dewan Penasihat Remaja Multikultural Kepolisian Daerah Metro Jaya, Penasihat Kehormatan, Aulia Sari. Aulia tersenyum dan menundukkan kepalanya. Lain kali, saya ingin menjadi orang yang bisa mencegah kecelakaan sebelum terjadi. Inspektur Santoso sangat tersentuh mendengar kata-kata itu. Ia terkejut bahwa seorang gadis 14 tahun sudah bisa berpikir sejauh itu. Awal Desember, sebuah acara bincang-bincang kampanye keadilan remaja diadakan di Balai Warga. Aulia, Bunga, dan Ratna yang telah pulih hadir bersama. Banyak orang berkumpul untuk mendengarkan cerita mereka. Hari itu, hujan turun lagi. Bunga berbicara dengan tenang di atas panggung. Awalnya, saya merasa sangat tidak adil dengan apa yang terjadi pada ibu. Tapi saat bersama Aulia, saya jadi tahu. Keadilan bukan hanya sekadar berteriak karena marah, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan sampai akhir. Aulia mengangguk di sampingnya dan berkata, dan saat kita berjalan bersama, bukan sendirian, kita bisa melangkah lebih jauh. Para penonton mendengarkan dengan tenang, tetapi mata mereka penuh haru. Sebuah kisah indah tentang keberanian dan persahabatan dua gadis, serta solidaritas komunitas yang mereka ciptakan. Malam itu, Aulia, di kamarnya, dengan tenang menyalakan laptop dan memasang pesan baru yang disematkan di halaman utama kanal YouTube-nya. Mobil yang kusukai memberitahuku kebenaran, dan orang-orang yang kusayangi mempercayaiku. Aku akan terus mencatat cerita yang kita lalui bersama ini untuk waktu yang lama. Aulia menatap keluar jendela. Di luar, hujan turun lagi, tetapi hujan itu tidak lagi dingin, sangat berbeda dengan hujan pada malam kecelakaan pertama itu. Kini, itu adalah hujan hangat yang dengan tenang menyelimuti musim hujan para gadis yang telah menang. Aulia tersenyum dan berpikir. Awalnya, yang ia harapkan hanyalah agar Tante Ratna sadar. Tetapi pada akhirnya, ia mendapatkan lebih dari itu. Persahabatan sejati, cinta keluarga, solidaritas komunitas, dan yang terpenting,
kepercayaan diri bahwa ia juga bisa mengubah dunia. Sebuah pesan masuk dari Bunga. Aulia, makasih ya. Berkat kamu, ibuku kembali. Kita sahabat selamanya. Ya, Aulia tersenyum dan membalas pesan itu. Kita tidak sendirian. Dan kedepannya juga akan selalu begitu. Hujan terus turun, tetapi kini itu adalah hujan yang menandai awal yang baru. Kisah Aulia Sari yang berusia 14 tahun dan Bunga Wijaya yang berusia 15 tahun telah berakhir, tetapi keberanian dan harapan yang mereka tunjukkan akan selamanya bersinar seperti bintang di langit malam Jakarta. Bagaimana kisah keberanian Aulia dan Bunga hari ini? Jika Anda menyukai drama persahabatan dan pertumbuhan yang hangat dari kedua gadis ini, dukung kami dengan berlangganan dan menyukai video ini. Dan jangan lupa, ceritakan di mana dan dengan perasaan apa Anda mendengarkan cerita ini di kolom komentar. Semoga keberanian hangat seperti Aulia dan Bunga menyertai hari-hari Anda semua. Terima kasih yang tulus kepada semua yang telah bersama kami.